Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin manusia itu dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia, khususnya yang beragama Islam, tentunya wajib selalu melibatkan Allah dalam tiap kesempatan agar senantiasa selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup yang kita jalani, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Semakin doa itu diulang-ulang, semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan, maka tak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda saat doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang. Tanda-tanda tersebut ialah sebagai berikut. Tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Bertambahnya perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaan akan bertambah, dan karena itu ia akan memperoleh kemuliaan dan dijulukinya ke arah kebaikan sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya makin bertambah dan bertambah pula kehinaannya, dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini, orang yang takut kepada Allah akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, diberi kecukupan dan diberi akhir yang bagus. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan haram. Oleh karena itu, keadaan kehidupan mereka selalu baik. Akhirnya kehidupan mereka juga harus beserta amal mereka penuh dengan barokah. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaannya, dan paham betul betapa pedih dan ngerinya azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. 2. Bertambahnya semangat ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik, maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Namun sebaliknya, manusia yang melalaikan ibadah berarti ia telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedari awal manusia itu harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melalui perantara doa. Tentunya doa yang baik ialah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu diketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rob dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin melimpahlah rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah kepadanya. Karenanya, sudah seharusnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara, tak lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara. 3. Jiwa menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita diterima olehnya ialah dengan ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa tersebut. Ada yang datang kepada Ja'far As-Shadiq dan bertanya, apa tanda diterimanya doa? Ja'far As-Shadiq menjawab, ketentraman hati. Bukankah itu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram. 4. Yakin akan dikabulkan doanya. Tanda doa dikabulkan yang terakhir adalah harus yakin bahwa hajat kita akan terwujud. Hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa. Saat kita merasa doa kita sudah menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tak dapat dipungkiri bahwa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat tertanam dalam hati dan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula. Fokus di dalam memohon sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan dan keinginan. Karena Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik bagi hamba-hambanya. Sahabat yang beriman, itulah ciri-ciri doa kita dikabulkan dari sisi fisik atau mental kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, disangka alim, orang ini justru disebut paling zalim menurut Al-Quran. Al-Quran telah menjadi petunjuk bagi siapa saja umat Islam yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat pembeda sifat orang Muslim dan sifat orang kafir. Selain itu diberitahu juga manakah orang yang baik di sisi Allah dan mana pula orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling sempurna dan bisa dikatakan sangat berkelas. Hal ini pula terdapat dalam surah Al-An'am ayat 93 di mana Allah berfirman, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada?" Penggunaan kata lebih zalim mengandung makna sindiran bahwa orang di dalam ayat tersebut memiliki sifat paling zalim. Dan benar saja bahwa ada dua ciri manusia yang disebut oleh Allah sebagai orang yang paling zalim. Akan tetapi ternyata keduanya justru terlihat alim dalam pandangan kaumnya, bahkan dimuliakan. Siapa sajakah keduanya tersebut? 1. Orang yang berdusta atas nama Allah. Kelanjutan ayat tersebut yaitu, ialah orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau berkata telah diwahyukan kepadaku. Secara khusus ayat tersebut ditujukan kepada nabi palsu pada zaman Rasulullah yakni Musailimah al-Kazab. Akan tetapi ayat tersebut pula secara umum ditujukan pula kepada orang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah, seperti Ahmad Musaddiq ataupun Mirza Ghulam Ahmad. Padahal tidak ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW, dan memang tidak ada wahyu terhadap orang-orang tersebut dari Allah. 2. Orang yang mengaku menyamai nabi. Selanjutnya ayat tersebut menjelaskan bahwa ciri yang kedua adalah orang yang mengatakan, "Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah." Menurut Ibnu Katsir, tafsir ayat tersebut ialah orang yang mengaku bahwa dirinya mampu menandingi wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan perkataan yang diada-adakan. Ciri orang ini pula memiliki sifat seperti surah Al-Anfal ayat 31 yang berbunyi, "Jika kami menghendaki, niscaya kami mampu membacakan yang seperti ini atau Al-Quran." Memang sekilas orang-orang tersebut terlihat alim, pandai dan cerdas karena mampu membuat bacaan yang sama hebatnya seperti Al-Quran, atau mengaku sebagai seorang nabi yang memiliki mukjizat. Padahal mereka sebenarnya adalah orang yang paling bodoh dikarenakan tidak mampu menggunakan akal logika yang Allah berikan kepadanya. Sahabat yang beriman, semoga Allah senantiasa meneguhkan keimanan dan keislaman kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah